usah pengen mematahkan. Bukan Jangan. mematahkan, maaf ya. Jangan. Diluruskan Pak. Saya pengen dipertemukan kalau Bapak berkenan sama Aep. Boleh. Iya. Aep tuh beli rokoknya sebelah mana? Oke, Gitu udah. loh Pak. Saya kan nonton full Pak. Saya nanti Gitu, Pak. pertemukan Bapak Ah. bertemu dengan Aep. Aep Aep kerja di kerja sini. di sini. Ah, saya juga Tempat sering nyuci pencucian motor di mobil. sini. Cuci mobil dan motor. Cuci motor dan mobil. Dulu mah nggak sebagus ini. Ya Mat, dulu nggak sebagus Katanya. ini. Iya dan Aep beli rokok katanya di Di mana? depan. Kalau di situ kan di depan Nggak ini. ada warung, Pak. apa namanya Aep? Aep kenal. Aep kenal. Nah, Aep kenal. Aep kenal kan? Iya. Nah, kemudian langganan Bapak makan di situ. Iya. Langganan. Iya. Kenal kan? Nah, Bapak kan pasti ingat yang ada kejadian yang Vina Maiki. Dia kejadian sih ya. Beritanya tahu. Oh iya, artinya kan gini loh. Selama Bapak dagang di situ, Ya. kan kemudian pas dengar ada berita Ya, ada. bahwa ada Eki Ya. dan Vina Ya. ya meninggal lah Ya. di jembatan. Penyebab meninggalnya hari ini berdasarkan putusan pengadilan Ya. dibunuh, ya kan? Berdasarkan putusan pengadilan loh Pak, Ya, gitu ya. loh. Nah sekarang kan orang nih ribut, ya kan? Bener nggak dibunuh? Yang bunuhnya siapa? Gitu loh, ya kan? Yang bunuhnya apakah yang sudah di penjara ini atau ada yang lain? Sekarang lagi tambah Peggy menjadi tersangka. Kan Bapak pasti ingat tuh, waktu kejadian itu Bapak jualan nggak? Jualan. Jualan. Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Sampai jam 5. Ada nggak pernah Aep jam setengah 10 malam beli rokok ke tempat Bapak? Ada yang saya jualan rokok, Pak. Kalau waktu peristiwa kejadian itu jam berapa? Itu peristiwa kejadian itu jam setengah 10-an. Setengah 10 malam. Malam. Malam dong. Iya malam. Orang udah pada tidur loh jam segitu. Iya waktu kejadian. Udah pada tidur. Nah terus kamu lagi apa waktu itu? Lagi beli rokok, jajanan di warung. Di warung. Di warung di depan. Enggak, di samping SMP 11. Oh sampai SMP beli rokok. Terus ketika beli rokok, Ya ada motor lewat tuh Pak. motor yang korban Iya motor korban. kenceng. Ya jalan betul biasa aja dia, terus dilempari batu. Jadi dia langsung langsung kabur gitu. Oh dilempari Iya, batu. terus dikejar sama si anak muda yang biasa pada nongkrong di situ. Oh, anak udah pada nongkrong di situ, motornya sudah ada semua. Udah ada. Oh, pakai jaket nggak? Pakai jaket. Anak-anak muda itu. Jaket apa? Jaket biru muda. Ada tulisan nggak kan kalau itu kalau korban kan tulisan ekstasi. Iya. Kalau itu pakai tulisannya apa? Iya itu. Bukan, yang korban itu kan ekstasi. Iya yang Ya korban kan? itu. Nah, ekstasi. Nah kalau yang ngejar pakai merek apa? Enggak ada yang pakai jaket. Tapi nggak ada yang pakai jaket. Enggak ada. Kan geng biasanya suka ada jaketnya dong kelompok motor. Nggak ada. Nggak ada. Pakai baju biasa. Terus ngejar dari tempat rokok itu kejar. Terus Ya, habis dikejar, dikejar saya juga takut di situ. nah terus Saya pulang lagi. oh pulang. Ya, takut kena salah Oh saya udah. pulang lagi. Oh. Dikejarnya oleh yang 7 orang itu? Iya dikejar. 7 orang apa 8 orang? 4 orang. Yang Saksi baru telah muncul nih dan mematahkan kesaksian Aep. Kang Deddy Mulyadi mengunjungi tempat Aep dulu bekerja dan mencari kebenaran soal keterangan Aep sebelumnya. Kang Deddy menanyakan langsung terkait keterangan Aep ke beberapa warga yang tinggal atau berjualan di sekitaran TKP pada masa itu yang disebutkan Aep. Kang Deddy mencari warung yang dimaksud Aep. Hal pertama yang mengejutkan yaitu pernyataan seorang wanita pemilik warung di sebelah tempat Aep dulu bekerja. Wanita itu berkata seperti berikut. Oh nggak ada. Nggak ada setahu saya. Kan Aep cerita dia beli rokok jam setengah 10 malam. Iya di sini tuh nggak ada yang warung buka sampai malam sih Pak. Dari dulu juga. Nah, di sini kita mendapatkan satu kesaksian seseorang yang dulu memang sudah tinggal di sekitaran TKP. Walau ibu ini dulu belum berjualan nasi, tapi dirinya sudah berjualan makanan burung di sekitaran tersebut dan mempertegas kalau di depan Aep dulu bekerja tidak ada warung. Tetapi, ini hanya permulaan. Kita akan dibuat tercengang dengan kesaksian dan fakta TKP selanjutnya. Awalnya Kang Deddy berbincang dengan seorang lelaki yang bisa diperkirakan berumur 50-an. Dalam waktu bersamaan pria dengan jaket hoodie putih mengatakan saya ingin memberikan kesaksiannya.
Dalam video tersebut, pria bernama Ferry ini menunjukkan tempat anak-anak biasa nongkrong dan menunjukkan di mana lokasi warung yang beroperasi pada masa kejadian silam. Di sini kita akan dikejutkan dengan fakta yang mematahkan kesaksian Aep. Dengan percaya diri dan bersemangat ingin menyuarakan fakta yang dirinya ketahui, Ferry sempat adu argumen dengan lelaki paruh baya yang kita sebutkan pertama. Dalam perdebatan antara kedua pria ini, ternyata dihasilkan fakta bahwa perkataan Ferry benar, yaitu sebuah warung yang berjualan pada masa itu sangat berada jauh dari TKP anak-anak biasa nongkrong. Dan itu disaksikan Aep pada malam hari yang rasanya sangat-sangat tidak mungkin. Dalam video juga terjadi obrolan antara Kang Deddy dan Ferry, kalau dengan jarak sebegitu jauhnya memang tidak terlihat. Dan ini benar-benar fakta yang mengejutkan mengingat Aep adalah saksi kunci. Ferry sangat geram dengan kesaksian Aep dan sempat mengatakan kalau beberapa hari sebelum kejadian, ada kejadian rusuh saat teman Aep, anak punk, membawa wanita ke tempat Aep bekerja. Karena teman Aep melawan, maka terjadilah kerusuhan. Selang beberapa hari baru terjadi kasus Vina dan Eki. Di sini Ferry siap jika diminta untuk menjadi saksi. Sebagai informasi tambahan ya guys, kalau Aep adalah orang yang memberikan informasi. Jika ada anak-anak yang nongkrong lagi di sekitaran tersebut, maka Aep diminta untuk memberikan informasi. Jadi, gimana menurutmu guys soal perkembangan kasus ini? Apakah kamu yakin dengan kesaksian Aep setelah melihat fakta di lapangan? Sok di mana Pak? Anak-anak di sana nongkrongnya Pak. Kalau Aib bilang itu yang Aib maksud itu di depan SMS 11 itu di situ. Aep Gitu bilangnya kan beli rokok. Beli rokoknya nonton saya kan? Iya. Utuh kan nonton. Utuh. Beli rokok di depan. Nggak ada warung. Ini Bukan. kontrakan Pak. Bukan. Heeh. Beli rokok di warung di depan tempat dia kerja. Ini tempat kerja. Ya kan? Ah. Makanya saya ngebidik warung itu, warung rokok. Nggak ada. Tutup. Warung apa? Iya. Tutup. Iya, tutup. Jadi kalau Nggak malam ada. tutup. Bukannya tutup lagi, itu jual masakan. Setengah 10 ibu bilang tadi nggak pernah buka sampai malam. Ibu itu baru Pak. Ini toko baru, toko ini baru. Baru. Ini Baru semuanya. Ini baru. Ada nggak Baru. warung rokok kecil yang di Nggak ada. gerobak? Nggak ada. Makanya Aib beli rokoknya di warung mana? Bu Nining di mana? Hah? Bu Nining itu di dalam kalau di Bu Nining. Oke, kita menuju warung Bu Nining. Kan warung Bu Nining katanya kan? Iya. Ya aja nih bapaknya. Kita kan nggak Nah, kalau Aib ke warung Ibu Nining itu sangat mustahil, Pak. Ya, ini Aib beli Sangat rokok di mustahil. warung Bu Nining. Iya, udah Ini mungkin. menuju warung Bu Nining. Bu Nining nggak mungkin buka kalau malam. Saya tahu betul, saya bukan membela 7 tersangka, bukan ya Pak. Saya hanya 8 meluruskan terpidana. Iya, 8 terpidana. Saya hanya meluruskan keterangan si Aib untuk Saka. Untuk siapa? Ya untuk semua lah. Bukan. Yang kemarin Peggy. Peggy. Ah. Untuk Peggy, Pak. Jadi keterangan Aib itu katanya ingat betul dengan wajah Peggy. Heeh. Ya secara logika aja Pak, saya juga setiap Ya, hari lewat ini Aib sini nih, kita nih. lihat Aib aja nggak tahu, udah 8 Ya. tahun. Aib bilang sangat ingat betul. Dilihat dari sisi mananya. Aib Ya, beli ini rokok kan di mana? Aib beli rokok di warung Bu Nining. Namanya warung Bu Nining ya di video? Bukan di warung depan. Hah? Betul warung Bu Nining. Waktu video? Ya, Videonya bukan Pak, bukan. Ya, ini saya nonton berulang kali. Andai lah warung Bu Nining. Nah, dan itu Warung, bukan nggak mungkin warung. Pak. Ini nggak bisa Bukan. pakai tempat nongkrong. Nah, kalau nggak di depan, anak-anak di sini Pak nongkrong. Hah? Saya kan lewat sini Pak tiap hari. Oke, di sini. kalau nggak di depan anak nongkrong di sini. Ah. Sekarang warung Bu Nining mana? Oh. Anak suka nongkrong di Nongkrong sini. di situ. Warung Bu Nining. Loh, ini ya nggak bisa kalau ini. Ini kan nggak motor lewat. Emang warung Bu Nining itu apa Pak? Ini perasaan Pak, Bu Nining itu anak warung tuh Pak. Ah, warung sini, warung Bu Nining. Tutup ya. Itu di rumah Di depan situ Pak, dulu tuh ada Oh, warung. Bu Nining kok ada pakai pengacara? Kenapa? itu Bu Lasmi. Bu Lasmi ya. Oh, kenapa pakai pengacara? Coba. Ada jangan awas jangan salah Beli ngomong. Bapak kan yang penting Ini bocah-bocah Bu nongkrong ini gini Pak. Ya, Aib ngasih penjelasan di YouTube saya bahwa dia beli rokok pada waktu sebelum peristiwa di sini. Nggak tahu di sini ya, pokoknya beli. Sedangkan tukang rokok yang ada cuma ini katanya. Waktu itu. Waktu itu belum ada tukang rokok ya sini. Ya ada saya pun. Sendiri aja tukang rokok. Tukang rokok cuma ibu aja. Yang lain nggak ada yang jualan rokok. Berarti beli rokok di sini. Sana ya. Iya ya, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan Pak. Dari mana dia bisa melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Gitu loh Pak, sampai ngejar dan dia sangat detail banget. Di situ ada orang nongkrong, orang 8. Kalau dikejar berarti ke sini kan? Iya ke sini larinya.
Beli rokok ya? Gimana beli rokok di sini? Tapi kalau Bengkulu itu jam 10, jam 9 nggak ada orang, Pak. Sepi, nggak ada orang. Di sini tutupnya jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam. Oh, berarti jam 10 masih buka kan? buka. Masih Tapi mungkin beli rokok. Nggak ada orang lewat banyak tuh, Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada orang lewat banyak. Iya. Oh. Kalau di YouTube tuh, Aib tuh bilangnya kan lagi beli rokok lagi di depan warung kan, ya lihat ya. Di depan SMP 11 sampingnya katanya. Saya beli rokok, lalu saya melihat bobolan. Atau habis rokok dia jalan. Enggak, malah disuruh pergi katanya pas di tempat rokok itu. Ayo pulang. Makanya saya takut Pak, saya pulang katanya. Oh iya, dia bilangnya lihatnya dari warung ya. Di warung. Nah sekarang Bapak misalkan puntennya, Nah, siap. Bapak jadi AF. Anak-anak di sana. Jangan, saya mah jadi Udin aja. Punten ini misalkan. Oke. Melihatnya bagaimana Pak? Nggak kelihatan. Malam gelap Pak dulu Pak di sini Pak. Belum ada PJU. Udah sih lampu penerangan sudah, tapi tempatnya tuh memang sangat bener-bener sepi di sini. Oh, sepi ya. Sepi. Jadi Aib di sini beli rokok, kalau ke sana ya emang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Makanya saya lihat statement Aib kayak gitu, saya geram banget gitu tuh. Sok pertemukan saya, lalu duduk bareng sama si Aib. Bagaimana? Saya juga kan orang sini sama dari 2016 juga sebelum kejadian itu ada, saya udah di sini. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Si Aib bilang Peggy sangat tahu Peggy, sedangkan Peggy orang Pongpongan Pak. Oke lah Peggy sering main di sini, tapi kan sesekali Pak. Gitu. Gimana Aib bisa hafal banget, apalagi kejadiannya udah 8 tahun yang lalu. Saya ingat banget ini pelakunya. Dari mana di rumahnya? Saya cuci motor sering di situ juga, saya nggak tahu itu Aib. Kalau memang dipertemukan, udah lupa Pak. Aib Dedi mana gitu loh. Jadi gini Pak, temennya Aib yang anak pang itu, Oke. Gimana cerita Ya. yang digerebek? digerebek itu anak si Aib bener keterangannya, anak pang bertato, bawa perempuan ke situ, Ke tempat cuci mobil. ke tempat cuci mobil, nginep di situ, sama warga digambar tuh, gambar maksudnya dipantau gitu tuh, ada digerebek karena dia bertato dan mungkin berani melawan Pak, makanya terjadi keributan, ada Aib di situ, Aib kena pukul kan katanya, nah selang beberapa minggu kemudian terjadilah zina. Habis itu kata keterangannya pengacaranya kelima tersangka ini, bapaknya korban dari flyover itu menyisir Pak tempat-tempat yang memang buka gitu loh 24 jam. Ketemulah sama Aib di situ, ngasih kontaknya bapaknya korban gitu loh, Pak Rudiana. Kalau emang ada lihat sesuatu yang mencurigakan, kabarin saya. Jam 2 itu, jam 5-nya si Aib telepon lah Pak Rudi. Pak ini Pak saya melihat Pak pada malam itu begini. Datang langsung ditangkap.